tinggal 4 meter, tinggal 3 meter. Hari ini di awal pemancangan seatbelt 7, 8, 9, 10. Proses pelepasan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kalana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Kembali berada di proyek seatbelt, proyek pembangunan jalan baru sisi barat Perjuangan atau proyek Teluk Pucung yang backingan dari KDM guys. Saat ini sedang ada pemancangan seatbelt. Yuk, seperti apa kegiatan hari ini, sama-sama kita saksikan. Cekibrot, cus. Ini untuk material seatbelt masih berjajar rapi di sini. Dan di sana yang kemarin ada 12 tuh tinggal hanya beberapa piece saja guys. Cepat kalau menggunakan alat berat keren yang menggunakan leader ini, langsung presisi. Dan para pekerja sudah sigap menggembur atau membobok yang sudah ditancapkan. Lembaran baja juga sudah disiapkan. Di sana sedang proses pengangkutan kembali tiang seatbelt yang ternyata untuk satu mal-malan atau satu bracing sudah selesai guys. Langsung sigap petugas atau pekerja membobok, langsung beruntun ya, berkelanjutan. Seatbelt selesai langsung bobok sesuai mal atau garis yang sudah ditandain dan berputar kemari. Sepertinya akan kembali mengangkut. Kita akan bergerak ke arah sana guys, tapi mendekat. Sebenarnya untuk angle bagus ini guys, matahari di belakang kepala saya nih, di gambar terlihat cerah bening, cuma objeknya kurang begitu terlihat jelas sedang ada kegiatan apa gitu. Proses pengangkutan yang sudah dikaitkan bergerak kemari. Tuh, pelan-pelan. Jadi untuk pemancangan sudah dimulai ya. Sudah menurunkan. Tampak para pekerja sudah mengkaitkan alat untuk pengangkatan seatbelt guys, buat penumbuknya. Jadi fungsi utama turap beton seatbelt itu sebagai dinding penahan tanah guys, pelindung erosi atau abrasi, terutama tuh di daerah yang dekat dengan perairan kayak begini nih, baik itu kali, sungai ataupun saluran irigasi, agar mencegah longsor. Karena peruntukannya di sini untuk jalan raya ya, jalan utama. Jadi sebenarnya itu penunjang guys, pendukung untuk jalan raya itu agar tidak ambles, tidak longsor, ditancapkanlah beton seatbelt di area pinggir kali atau pinggir sungai ini. Wheel cap sudah ditaruh di ujungnya. Dan ini pengikatan tiang seatbelt
yang nanti akan dimasukkan ke bracing yang sudah dipersiapkan. Jadi untuk satu bracing bisa muat 10 atau 12 seat belt nih guys. Mungkin enggak sih, mungkin 8 apa berapa dah. Berarti udah 2 kali nih, 2 kali pindah ini. Karena titik awal di sono, sepertinya 2 kali pindah guys. Set, sudah diikat. Langsung naik. Nggak bawa. Dimasukkan. Oke. Wah, itu hammernya langsung masuk. Dikit lagi, kurang, set, masuk. Oke, berhasil masuk, dan langsung akan dipindahkan, bergeser, berputar. Nanti akan terdengar raungan suara mesin hammer diesel, cegeng. Dipaskan. Oke, ada pekerja yang mengarahkan. Masih belum, sedikit lagi. Diarahkan. Untuk batu kapur sudah digelar sampai sini guys. Dan sebagian dipinggirkan dulu karena ini untuk kegiatan pemancangan seat belt dulu. Masuk. Oke. Perlahan turun yang akan memompa hidroliknya. Set, diluruskan. Belum, 5 kali lah, baru 1. Hantam lagi, 2. Set, kurang maju. Nah, buat siku, buat pelurus. Tiga, jeger. Belum. Sedikit lagi. Oke. Belum. Masih belum stabil. Angkat lagi. Set, ini baru konstan. Oke. Masih belum ternyata guys. Padahal tinggal 3 meter lagi tuh. Dari panjang total 10 meter ya seat belt. Sudah masuk 4 meter. Sudah masuk 6 meter. Tuh. Tinggal 4 meter, tinggal 3 meter.
lepaskan. Tinggal 2 meter dari atas tanah, disisakan 1,5 meter ini. Wow, oh ngebul. Oke, 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 dah berhasil. Dan nanti akan mengangkut kembali seatbelt yang berada di sini ya, yang sudah digelar atau disiapkan, langsung proses pengangkatan. Ini ya material batu kapur, gundukan-gundukan yang sudah didatangkan, dan tadi terlihat ada satu armada truk, kemungkinan lebih guys, cuma saat saya datang itu tersisa satu yang sudah menurunkan batu kapur. Dan untuk keberadaan dump truknya berada di dekat pintu gerbang tuh, lumayan volumenya lumayan banyak ini. Wow, tinggal pemerataan, cuma masih sibuk operator ekskavatornya. Dan ini mentok sama lokasi keren, jadi sampai sini dulu ditumpuk. Ini spesifikasinya untuk material beton seatbelt W325, panjang 10 meter. Ini kode cetaknya berbeda-beda guys, pasti itu 38. Ini 40. Sudah langsung dibobok ya. Padahal tidak ada markingannya nih. Apa mungkin sudah tahu batas-batasnya? Oh, ada markingannya guys, pakai goresan putih, nggak kelihatan dari sini. Di kamera juga mungkin nggak kelihatan, cuma itu ada semacam panah ke bawah batas pembobokan. Kang, piye? Kabare? Ketuaku. Langsung dibobok ya. Tuh guys, betapa kalau yang tidak terbiasa ngeri, soalnya berada di tumpuan rakitan tulangan besi ya. Dan nanti itu akan dijadikan kolom untuk pengecoran sebagai capping beam jika nanti sudah selesai. Ini lanjutannya yang kemarin 362 meter dari sana ke arah kemari, lanjut lagi sekarang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, hampir 20 meter sudah terpasang untuk hari ini di awal pemancangan seatbelt. Langsung bekerja, mengaitkan kembali, bergerak, akan ditarik. Oke, pelan-pelan. Seret, diarahkan,
Wow, wih, dimasukkan ke lubang hammer. Set set set. Nah, sambil dinaikkan sedikit demi sedikit, berhasil. Set, masih sabar. Sedikit lagi. Turun. Iya, oke, plus masuk, tinggal dorong. Set. Wow, keren, termasuk lumayan tinggi juga nih. Ini belum ada gangguan kabel listrik nih. Sudah menempel. Akan diarahkan, digerakkan. Oke, kita lihat presisinya, kurang ke kanan sedikit. Sip. Ntar langsung presisi guys, langsung lurus nih. Set, kurang maju berarti sikunya. Nah oke kan, mantep niku. Makanya saya nyebutnya sikon baik itu, padahal itu namanya, nama teknisnya leader. Oke, kurang kemana ini? Sepertinya sudah pas. Penumbuk dipersiapkan 5 kali. Tumbukan langsung stabil yuk. Belum. Tapi begitu sentak pertama udah masuk setengah meter itu ke dalam tanah itu. Ini apalagi udah 2 meter dah. Total panjang lah 10 meter, ini tinggal 8 meter yang tersisa nih. Masuk lagi semeter lagi. Padahal belum, baru dikentak doang ini. Set. Yuk. Baru bunyi stabil. Masih tinggal 5 meter separuhnya. Tujuh 79 80. Jadi pelajaran berhitung hari ini guys. Sudah menancap ya. Tersisa sekitar 1,5 meter yang nanti akan dibobok oleh pekerja yang sudah ready Memasuki area sini justru malah full musik di lokasi pemancingan situ guys. Musik Tarling Caipongan, Tarling Cirebonan, Tarling Indramayuan. Wah, mudah-mudahan tidak copyright
kita akan memberikan angle yang berbeda di area belakang sini untuk penancapan seat belt. Dan ini yang sudah digali ya, agar lebih mudah dalam proses penancapan sekaligus proses tumpuan untuk bracingnya. Ini belum digali, nanti apakah galinya manual, ekskavatornya di sana di depan. Wow, masih banyak material yang belum terpasang. Hingga sampai 2 hari juga udah habis ini, seharian mungkin, karena untuk hari ini udah fokus penancapan ya. Kalau kemarin masih prepare, persiapan perakitan alat-alat penunjangnya, untuk saat ini sudah fix, sudah final proses pemancangan. Langsung diangkat kembali. Wow, untuk proses pembangunan jalan masih bertahap, masih proses penurunan batu kapur, pemerataan juga belum maksimal. Sudah bergerak ke atas sedikit demi sedikit, naik. Iya, yang nanti akan disambut oleh tiang panjang. Nah, posisi baru proses pengangkatan. Sedikit lagi. Wow. Masih belum masuk guys, berusaha dimasukkan. Oke. Iya, terdengar suara gemeretak. Diarahkan, pekerja sudah menarik tali. Oke, sedikit lagi masuk. Oke, pil cap sudah masuk, akan digeser, diarahkan. Mundur dulu, manuver, ambil jarak, dan langsung disiapkan di kolom yang sudah ada. Diarahkan dulu. Oke, turun pelan-pelan. Miring kurang. Nah, di sini diarahkan ya. Ada 3 pekerja. Oke, masuk, set. Penting masuk dulu. Nah, baru maju pergerakan treknya. Sikunya maju lagi. Baru ditaruh doang sudah menancap tuh. Tuh, kalau nggak ada apa-apain ya, taruh doang tuh. Ditaruh doang tapi nancap. Tuh, dorong doang. Belum menggunakan tenaga hidrolik ini. Udah 2 meter yang masuk. Maju lagi, bawahnya belum nempel. Oke, maju lagi, sedikit lagi.
selingnya guys tuh. Pong 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 pong. Wow. Her. Sipuk gitu ya. Tang 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 tang. Gopit gopit. Iya, iya. Udah capek ngitungnya guys, ini sekitar 80 lah. Masih belum nih. Nah ini terakhir ceger langsung konstan. Pukulan bertubi-tubi. Set. Oh. Ternyata belum. Oh, itu masih bunyi. Keluar asap hitam mengepul. Dikit lagi. Oke. Sip. Mantap sudah. Proses pelepasan kembali. Nah, untuk kali irigasi ini guys, tadi warga setempat juga menanyakan, itu kok jalan dibangun ininya nggak dikeruk, bagaimana sih Pak? Ya mereka nyangkanya ya kita ya yang punya pekerjaan ini. Sebisa mungkin ya saya jawab ya, karena ini proyeknya proyek jalan Pak, proyek infrastruktur jalan. Kalau untuk normalisasi ya bukan, nggak sesuai RAB-nya. Rencananya kan emang buat jalan doang, jalan baru yang nanti ini untuk memecah atau mengurai kemacetan yang di perjuangan. Nah ini sekarang dibuat jalan, nanti akan tembus ke Sasa 45, saya bilang gitu. Dan itu kalinya kan jadi kotor begini, ini nggak dibersihin. Ya pengen saya sih juga gitu Pak, dibersihin dulu kalinya, beresin. Cuma saya nggak ngomong terlalu ini, ngomongnya sambil ini guys, sambil bercanda ya kan, karena proyeknya proyek jalan. Untuk kali beda lagi, normalisasi beda lagi urusannya. Untuk dinasnya juga mungkin beda, tapi sama aja sih, di SDA juga ya tanggung jawabnya ya kan, di SDA Dinas Sumber Daya Air. Nah ini air, BMPK, Bina Marga, Bina Konstruksi. Nah ini jalan, harusnya ini ya. Cuma terpisah. Ya biarinlah, biar nanti kesananya ada proyek lagi, seandainya ada normalisasi. Soalnya kalau ini, kalau jalan sudah jadi, nggak mungkin dinormalisasi menggunakan eskavator biasa nih guys. Setidaknya harus menggunakan eskavator yang ada bannya. Nanti jalan sudah jadi, eskavator berada di sini,
keruk menggunakan ban. Kalau ponton kayaknya terlalu inilah, ini nggak terlalu lebar kok, cuma saluran irigasi. Soalnya yang di depan sana di Prima Harapan sampai Duta itu dinormalisasi menggunakan ekskavator yang ada bannya itu guys. Dan beliau juga nanyakan, ini sampah-sampah bekas kayu nggak diangkut-angkutin. Jadi ini nanyanya ke saya mulu, ntar juga diuruk pak. Itu ya nggak bagus dong diuruk, ya nanti dibuang kalau sudah proyek sudah selesai. Kalau mendekati finishing baru nanti akan dibuang material-materialnya. Komplain mulu ke saya, komplainnya sama bangli-bangli ya, itu yang dulu pernah saya sebutin guys, komplain masalah bangli-bangli itu ya. Belum saatnya lah, bertahap lah. Bangli yang di belakang itu memang aduh ratusan guys, belum satu pun yang bongkar mandiri loh. Mungkin nanti akan terjadi gejolak, kita lihat saja nanti guys, prosesnya masih panjang. Intinya untuk jalan ini proyeknya hanya sampai dekat Bangli doang, mungkin sebagai shock terapi agar penghuni Bangli segera bongkar, karena nggak mungkin kan jalannya buntu sampai pemukiman mereka. Buat apa dibangun jalan kalau nggak diteruskan? Nah gitu, daripada dibongkar, penertiban menggunakan eskavator hancur semua, tidak ada yang bisa diambil. Lebih baik tindakan preventif ya, bongkar mandiri. Lanjut lagi proses pemancangan tuh. Cepat guys, kalau menggunakan kren yang ada leadernya itu udah hampir satu bracing udah kelar ya, walau belum ada sejam. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali sebelum-sebelumnya, 12 batang seatbelt ini nggak nyampe 1 jam kalau sudah rapi semua ya, tinggal pemancangan ya. Kalau kemarin-kemarin kan masih proses clearing dulu, pembersihan area dulu. Kalau ini kan udah fix, sudah action, cepat. Dan bisa dipastikan pengerjaan jalan sama pemancangan seatbelt duluan seatbelt nih. Tuh, hentakan pertama masih belum, masih miring, belum dilakukan pelurusan, maju dikit. Oh, kurang maju leadernya. Langsung gentak lagi, diarahkan. Iya, wow. Nah, oke guys, kita akhirin dulu liputan kembali proyek Teluk Pucung, proyek pembangunan jalan baru sisi barat Perjuangan, yang saat ini proses pemancangan seatbelt sudah dilakukan. Terima kasih supportnya, terima kasih dukungannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang baru menemukan channel Kian Kelana silahkan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng agar dapat update berita-berita yang tentang seputar infrastruktur dan pembangunan terutama di Kota Bekasi dulu, karena untuk kabupaten masih belum banyak kegiatan. Terima kasih supportnya, semoga rezeki kalian berlimpah ruah, berkah barokah, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wisma Asri 1 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Madya Bekasi, Provinsi Jawa Barat melaporkan. Bye.